Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassihah. Walhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal masjid al mahbub ma'as salamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saudaraku yang saya doakan selalu diberkahi dan dirahmati ya Allah Ta'ala, amin. Pertama saya mengajak semuanya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena pada hari ini di tengah kesibukan kita, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menanggalkan semua kesibukan dalam rangka ta'abbud ilallah, yaitu beribadah kepada Allah. Saudara, patut kita syukuri karena pada hari ini barangkali ada saudara kita yang begitu sibuk sehingga untuk menyempatkan diri, meluangkan waktunya, memenuhi kewajiban sebagai orang beriman, yaitu menjaga sholat yang waktunya sampai akhirnya ditunda ya karena kesibukannya. Maka hari ini rasa syukur kita wujudkan dalam bentuk yaitu as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Semoga majelis kita pada siang hari ini ba'da sholat zuhur, kemudian diteruskan dengan, saya katakan ini mungkin lebih baik muhasabah ya, oleh Allah dicatat sebagai amal soleh, amin ya rabbal alamin. Saudara, ini perlu saya informasikan kepada saudara sekalian bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu telah memberikan satu hari 5 kali kita untuk munajat kepadanya, salah satu di antaranya agar kita bisa istirahat. Tuh. Itu pernah diadakan penelitian bagaimana perubahan waktu dari pagi yang begitu dingin kemudian ke siang yang begitu panas. Ini manusia istirahat. Salat itu selain daripada untuk munajat, itu pada hakikatnya adalah untuk mengistirahatkan ruh kita sebenarnya ya. Begitu pula saat siang begini, habis zuhur begini, aktivitas lagi yang di lapangan begitu panas ya kan, kemudian ketemu dengan asar perubahan dari panas menuju ke agak dingin. Begitu pula nanti setelah asar ketemu dengan maghrib, fenomena alam yang begitu luar biasa, aura hawanya ya. Jadi pada hakikatnya Allah itu maha penyayang bagi kita itu. Dengan kita melaksanakan sholat di waktu itu, kita sebenarnya disuruh secara enggak langsung menjaga stamina kita, baik ruh kita maupun jasad kita. Maka ini kita wajib syukuri. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa munajat. Saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai muhasabah kita. Ya. Namun sebelum ke sana, saya mengajak semuanya, setelah kita bersyukur atas nikmat yang telah memberikan kepada kita hari ini, kita juga senantiasa sabar, ya. Karena kunci segala sesuatu bagi orang beriman, bila dia ingin bahagia, itu cuma 2, syukur dan sabar. Itu kuncinya. Kita punya duit, nggak punya duit, pokoknya syukur dan sabar. Insya Allah itu bahagia kita. Ya,
ketika kita diberikan rezeki yang melimpah, kita bersyukur. Insya Allah itu nanti bisa akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula ketika ini urusan bahagia dihitung dengan material ya. Allah sempitkan kita, kita juga bersabar. Ya, nanti disitulah akan menjadi satu yang baik pada akhirnya. Nah, disinilah akhirnya dikatakan segala urusan yang dihadapi oleh orang beriman itu nanti pada akhirnya berakhir dengan kebaikan. Ya. Nah, saudara, seiring dengan syukur sabar, mari kita juga tingkatkan ketakwaan sebagaimana seorang khotib atau seorang penceramah dimanapun ketika pada awal menyampaikan begini selalu menyampaikan syukur, sabar dan ketakwaan. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, ketakwaan yang kita bangun, ya, itu kalau kita lihat ayat Qur'annya dan hadisnya, kalau hadisnya itu perintah ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Ya, jadi melihat tempat, ya maksudnya dimanapun berada, berkaitan dengan tempat. Berkaitan dengan tempat, dimanapun berada kita harus bertakwa. Nggak di pasar, nggak di kantor, nggak di lapangan, nggak di ruang tertutup, ruang terbuka kita disuruh bertakwa. Nah, kemudian wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah kesalahan yang pernah kita kerjakan dengan kebaikan. Ya manusia kan nggak mungkin sempurna dia kan, pasti punya kesalahan dia dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan bisa menghapus kesalahannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, cara menghapus kesalahan dengan kebaikan itu dengan cara wa khaliqin nasa, berakhlak yang baik dengan sesama manusia. Itu. Jadi hadis itu sangat runtut sekali. Kita disuruh bertakwa dimanapun berada. Kemudian caranya adalah ikuti kesalahan dengan kebaikan. Itu caranya. Lebih spesifik lagi yaitu dengan cara berakhlak yang baik. Maka intinya akhlak yang baik itu adalah merupakan cerminan daripada orang yang bertakwa sebenarnya. Ya, ini pernah ditanya ini dalam sebuah hadis ini, diriwayatkan dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Pernah suatu hari Ibnu Umar ini bersama dengan Rasulullah, datang seorang laki-laki. Ya. Datang seorang lagi dari Ansor, dari kaum Ansor, dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ya manil mu'min afdal, manil mu'min afdal, siapakah orang beriman itu yang paling utama, yang paling mulia? Ya di situ kan ahsanuhum khuluqan, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Ya jadi cerminan orang berakhlak, cerminan orang bertakwa itu mudah, yaitu akhlaknya adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Nah itu. Kemudian selanjutnya di dalam hadis tadi itu ada kelanjutannya. Kelanjutannya itu terkait dengan yaitu orang yang cerdas. Ya. Jadi kalau kita ditanya siapa yang cerdas, tentu paling kita jawab yaitu orang yang IQ-nya di atas 130, ya kan? Itu orang yang cerdas. Itu ukuran psikolog ya. Namun bagi Rasulullah orang cerdas itu dalam hadis tadi juga dikatakan, ternyata laki-laki tadi enggak hanya bertanya tentang manil mu'min afdal, tapi juga ditanya, ya Rasulullah, manil mu'min aqyas, siapakah di antara orang beriman itu yang paling cerdas? Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di situ, yaitu aktsaruhum lil mauti dzikra, bayangkan, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Itu orang yang cerdas. Tidak sampai di situ saja, dijelaskan yaitu ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, yaitu orang yang paling baik persiapannya untuk kematiannya. Itu orang yang cerdas. Nah, saudara, kita ini kan tidak tahu kapan kita akan meninggal, ya. Di mana kita akan meninggal, bukan di mana kita dimakamkan,
Kalau di mana kita dimakamkan bisa kita request kepada anak cucu kita, ya kan? Nah, nanti kalau bapakmu ini mati tolong makamkan di sebelah sana. Bisa. Tapi kalau di mana kita meninggal, ya, dan kapan kita meninggal itu kita tidak tahu. Maka dijelaskan dalam sebuah ayat, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jiwa ini, setiap jiwa tidak tahu di mana dia akan, di bumi mana dia akan meninggal. Hari ini kita terlahir di kota Surabaya, atau mungkin ada ini kota Blitar atau Kediri, ya. Kemudian besar di Surabaya, menikah di Surabaya, ya. Kemudian beranak pinak di Surabaya. Namun kita tidak tahu nanti di bumi mana Allah Azza wa Jalla akan memanggil kita. Nah, meskipun hari ini kita udah siap, ya. Ya Allah, aku siap mati wis akeh amalku, tetap tidak akan bisa dimajukan itu, ya. Ataupun kalau kita tidak siap, nanti dulu saja, saya belum siap mati, tetap tidak akan bisa diakhirkan. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atu wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada masanya, ada ajalnya. Kalau udah datang ajalnya tidak bisa diakhirkan dan juga tidak bisa dimajukan. Nah, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, ini ada tip jitu, ya, tip jitu agar kita ini senantiasa selalu dijadikan sebagai orang yang cerdas atau masuk kategori sebagai orang yang cerdas. Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu itu dengan kematian tidak takut. Karena maut itu adalah hak, ya. Ajal itu adalah pasti. Sehingga enggak perlu ditakuti. Namun yang ditakuti adalah pada saat apa? Pada saat lima ba'dal maut, yaitu setelah kematiannya. Sudah siapkah nanti setelah kematian ini apa yang kita akan bawa? Ini yang dikhawatirkan oleh sahabat Ali yang merupakan salah satu juga mantu Nabi, ya, juga sepupu Nabi Muhammad, ya. Dan orang yang senantiasa wajahnya penuh dengan karomah, ya. Nah, kita ini sebagai manusia biasa, maka hendaklah bisa, kalau tidak bisa mencontoh minimal, ya, kita bisa meniru sedikitlah. Ya, bagaimana agar kita bisa dikatakan sebagai orang yang cerdas? Nah, ini, saudara, yang pertama dalam sebuah hadis juga dijelaskan dari Imam Ahmad, ya, al-kisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang dana nafsahu. Menurut Imam Nawawi, dana nafsahu itu adalah orang yang senantiasa muhasabah. Nah, ini tadi kan di awal saya sampaikan itu sebagai prolog. Orang yang senantiasa muhasabah dirinya dan dia beramal untuk setelah kematiannya. Nah, muhasabah ini ada dua caranya. Satu, muhasabah yang berkaitan dengan amal apa saja yang telah kita kerjakan, ya. Jadi kita amal kebaikan apa saja yang kita kerjakan. Ada yang kurang nih, ini harus dipenuhi. Nih, tadi saya nggak baca Al-Quran nih. Ini tadi malam saya nggak qiyamul lail. Ini hari Senin saya udah lewat puasanya. Ini amal-amal kebaikan, ya. Kita muhasabah. Kemudian sudah benarkah amal kebaikan itu yang kita kerjakan? Ya. Ini saya sedikit cerita. Saya itu pernah dialog sama jamaah begini. Ustadz, kalau orang puasa sunnah, ya, itu kalau disuruh, ketika dia bertamu nih, disuruh oleh tamunya makan, itu kira-kira itu membatalkan puasanya atau dipertahankan puasanya. Nah, kalau dia batalkan puasanya, itu menghargai tamu, menghargai tuan rumah. Kalau dia mempertahankan puasanya, itu berarti dia katanya dia sih, itu dia ngalahkan godaan syaitannya katanya. Ya, kalau dia mempertahankan puasanya, jadi godaan syaitan suruh makan itu kalahkan sama dia. Tapi kalau dia batalkan puasanya, maka dia menghargai tamunya. Saya bilang,
Kalau panjenengan ketika ditawari untuk makan sampean puasa, terus sampean bilang saya lagi puasa. Itu saya bilang, saya sebut sedikit, itu sama dengan sampean riya, saya bilang. Ya, karena puasa itu hanya untuk Allah. Supaya sampean tidak tahu puasa, makan saja itu hidangan yang disiapkan oleh tamu itu. Itu lebih mulia, ya. Saya sampai seperti itu. Kajian itu saya seperti itu. Nah, kecuali kalau sampai lagi berbantah-bantahan, bermujadalah, berdebat, udah sampaikan kepada dia, sorry aku lagi puasa, nggak apa-apa, karena memang begitu hadisnya. Ya, kalau kalian lagi berdebat, maka katakanlah aku sedang puasa, tinggalkan dia, karena dia setan kan, gitu kan. Kalau orang nawari makan ketika kita lagi bertamu, makan aja, nggak usah ditambahkan, maaf saya puasa, itu riya itu. Loh, saya itu diuji oleh Allah Jalla kemarin itu. Pas hari Senin kemarin itu. Ya Allah, saya ngomong begini langsung ujian datang. Itu saya hari Selasanya, Senin berikutnya Senin. Ketika saya lagi bertamu ya di kafe itu ngobrol ya. Kemudian ada orang yang nawari, "Ustaz, monggo diminum Ustaz." Saya belikan minum ya diminum. Lagi puasa saya waktu itu. Ya, lagi puasa ya Allah. Terus gimana saya? Masa saya harus ngomong, sorry ya saya lagi puasa. Aku padahal waktu saya udah sama dengan saya lah, menelan ludah saya sendiri. Saya udah mengatakan nggak boleh. Sama dengan riya kayak gitu itu kan. Terus akhirnya saya bilang, iya Pak, nanti sebentar saya bilang. Nggak saya minum itu. Saya mikir saya doa, ya Allah gimana nih caranya orang yang belikan ini nggak tersinggung. Dan saya tidak riya. Jangan tahu apa yang terjadi. Akhirnya orang tadi pulang, tetap ngeliatin minuman tadi Ustaz. Dilihatin terus, kok gak diombe ngombe kira. Sampai ditunggu minuman ini saya bawa. Akhirnya saya bilang sama tukang jualannya, Mbak, tolong ini dibungkuskan. Dibungkus, saya bawa pulang. Sewenang itu orang yang ngasih minum itu. Alhamdulillah saya terima kasih bilang gitu. Saya bungkus, saya bawa pulang. Masya Allah. Di sini nih akhirnya kan ketika kita menghadapi hal sesuatu yang kita ucapkan kepada orang lain, kemudian kita mengalami sendiri, kita muhasabah. Ya Allah, Allah ternyata ngasih jalan ternyata. Ya, ikhwatul iman, ternyata tidak sampai di situ. Ini saya sedikit cerita, nggak sampai di situ. Saat itu ada rapat. Rapat ini lagi ngajak makan bersama. Saya ikut rapat di dalamnya. Makanya ke rumah makan. Ya, makanya ke rumah makan. Kemudian teman-teman yang rapat tadi, ayo Ustaz ikut sekalian makan, gitu kan. Nah, kemudian dia nggak tahu di mana tempat makan yang enak. Saya kasih tunjuk ada bakso yang enak, bakso daging kepala sapi dan es teler enak. Ayo Ustaz wis, saya tunjukkan. Kemudian saya sampaikan kepada, nih sudah saya tunjukkan tempatnya ya. Loh Ustaz nggak makan? Saya sebagai marketingnya. Saya bilang sama yang jual, Mas, aku marketingnya loh Mas. Ya. Aku gak mangan, aku marketingnya, aku tak pangan suatu saat, saya bilang itu. Habis itu tak tinggal. Saya bilang, maaf, saya tinggal dulu ya. Saya udah sampaikan, tak kasih tahu tempat yang enak, terus saya adalah marketing Masnya. Saya padahal sama Masnya gak kenal. Saya jual bakso itu. Akhirnya, alhamdulillah, ya terjaga akhirnya. Begini ini cara kalau kita muhasabah diri, ya. Jadi apa yang kita lakukan, Allah akan jaga. Mudah-mudahan ini tidak termasuk riya. Ini saya cerita begini ini supaya menjadi motivasi kita. Saya khawatir ini jadi riyanya saya. Ya. Kemudian selanjutnya, ikhwatul iman, muhasabah yang kedua adalah muhasabah terkait dengan kemaksiatan apa saja yang baik sengaja maupun tidak sengaja yang kita lakukan. Nah ini. Nah dalam satu hari ini Allah kasih waktu kita 5 kali dalam satu hari. Ya, habis. Kita kadang-kala kalau sudah habis sholat gitu, zikir, ya. Di situ kita mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun dari segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Ingat. Jadi kalau kita mohon ya Allah ampuni dosa saya hanya sebatas rutin, tapi kita tidak mengingat apa ya tadi dosa yang saya lakukan ya Allah. Dari bangun tidur tadi sampai kerja ini tadi, ya mungkin saya waktu berangkat kerja tadi sama istri masih omel-omelan, belum sempat saya cium keningnya ya Allah karena urusan yang sepele. Jadi ini pada saat berdoa itu sampaikan saat duhur, diingat itu. Kemudian asar juga demikian ya khatul iman.
Setelah sholat duhur, kemudian masuk ke asar diingat lagi apa nih dosa-dosa ya Allah. Dosa yang saya lakukan tadi yang sengaja maupun tidak ya Allah ampuni saya ya Allah. Ya, kemudian juga diingat apa nih amal yang masih belum kita sempurnakan, yang masih kurang. Mohon diberi kekuatan oleh Allah supaya kita dibimbing untuk bisa menyempurnakan segala kekurangan kita dalam beramal. Ya, itulah ikhwatul iman yang terkait dengan muhasabah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan ini. Saya hanya berpesan jadilah kita sebagai orang yang cerdas dalam kehidupan ini, yaitu orang yang senantiasa mengingat akan kematian, banyak mengingat akan kematian. Ada manfaatnya dengan kita banyak mengingat akan kematian, itu akan menyadarkan kita bila kita dalam kondisi maksiat, ya, bila kita dalam keadaan melanggar aturan Allah, kita akan diingatkan. Ikhwatul iman, bisa kita bayangkan saudara, kalau kita semuanya mati dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, ya, bisa kita bayangkan itu. Lagi pegang mic lah, karaokean, itu kan banyak itu, orang-orang geblak, ya kan? Lagi di diskotik, ya kan, lagi sama ya lagi maksiat begitu, tahu-tahu Allah cabut nyawa kita kan nggak tahu. Nanti tahunya itu pada saat hari kebangkitan, yub'atsul abdu. Jadi seorang hamba itu akan dibangkitkan ala ma mata alaihi, sesuai dengan kondisi dia mati saat di dunianya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dan juga dalam sebuah hadis, ar-rajulu mata ala ma asha alaihi. Ar-rajulu mata ala ma asha alaihi. Seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan pada saat dia hidupnya. Nah, akhwatul iman, mari kita biasakan sesuatu yang baik, ya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita selalu dalam garis ketetapan dan garis kebaikannya. Sehingga kalaupun Allah panggil kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan motivasi bagi kita. Bukan orang mengingat mati terus kemudian dia jadi malas kerjanya. Tidak, justru orang yang banyak ingat mati itu semakin semangat dia beribadah, beramal kebaikan. Ya, karena itu jika amal setelah matinya. Justru orang banyak ingat mati itu akan meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita dalam kehidupan ini, selalu dalam ketetapannya. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah waj'al kuburana min riyadin min raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan akhir dari kehidupan kami ini adalah husnul khatimah. Jangan kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah, dan jadikanlah ya Allah kuburan kami surga, kebun surga di antara kebun-kebun yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu yar'ana wa yahmaduna. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.